Setelah pergi dari Mansion Gibson, Renata segera pergi ke kantor pusat Gibson Group. Hal yang pertama dia lakukan adalah mengantarkan makanan untuk sang suami. Dia takut Edo belum sempat sarapan. Perjalanan dari kota es menuju Jakarta pasti sangat melelahkan, apalagi Edo akan langsung bekerja tanpa bersinggah dulu ke rumah. Mas, ini aku sengaja membawakan makanan untukmu. Siapa tahu kamu belum sarapan, ucap Renata sambil masuk ke dalam ruangan manajer di perusahaan Gibson Group itu. Edo tidak mungkin menolak, karena memang sebenarnya dia sangat merasakan lapar. Masakan Tania yang dia makan udah dia keluarkan di kamar mandi, karena masakan kekasihnya itu sangat membuatnya mual. Ya, simpan aja di atas meja. Jawab Edo dengan nada ketus. Dia pura-pura sibuk dengan laptopnya. Padahal sebelum Renata masuk ke dalam ruangannya, dia sibuk bertukar pesan mesra dengan Tania. Edo tidak sengaja memperhatikan Renata yang sedang menyimpan sebuah paper berisikan makanan di atas meja. Kalau dilihat-lihat, istrinya memang sangat cantik. Edo segera mengalihkan pandangannya ketika Renata menatap ke arahnya. Membuat Edo menjadi salah tingkah. Dia bersyukur karena Renata sama sekali tidak menyadari bahwa Edo sedari tadi sedang memperhatikan wajahnya. Aku ingin tahu, mengapa Om Aldi menyuruh kamu datang ke Mansion-nya? Ada urusan apa? Tanya Edo pada Renata. Renata menjawab pertanyaan dari Edo. Tuan Aldi ingin aku mengajarkan tentang segala sesuatu mengenai perusahaan Gibson kepada putranya. Edo merasa kesal mendengarnya. Mungkin karena ayahnya adalah pemegang saham terbesar kedua di perusahaan Gibson Group, sehingga dia sangat berharap bahwa dialah yang menggantikan posisi omnya. Mengingat usia Farel masih sangat muda, 24 tahun, tapi sepertinya harapannya tidak akan terwujud. Edo tidak mungkin melarang Renata untuk mengajari Farel, karena itu memang tugasnya Renata sebagai seorang asisten. Farel adalah seorang playboy. Bagi dia, wanita hanyalah mainan. Kamu harus berhati-hati. Aku mengatakan ini bukan karena aku cemburu, tapi agar kamu sadar bahwa saat ini orang lain mengira kita adalah pasangan yang bahagia. Jadi jangan tergoda dengan rayuannya. Dan jangan berbuat ulah. Aku tidak mau nama baik keluarga aku tercoreng karena ulahmu. Sebenarnya Renata lebih senang jika Edo memberikan sebuah memperingatkan kepadanya dengan alasan karena dia cemburu. Tapi Renata sadar betul bahwa pria itu tidak pernah bisa mencintainya. Justru dia sangat merasa bersalah kepada Edo atas kejadian semalam. Rena pun menganggukkan kepalanya. Iya, Mas. Renata tidak bisa memendam masalahnya sendirian, sehingga setelah pulang kerja, dia menceritakan apa yang telah dialaminya kepada sahabat baiknya. Sementara Edo, seperti biasa, dia akan pulang telat ke rumah. Edo selalu mengatakan bahwa dia akan bermain biliar dengan para sahabatnya, padahal dia ingin bertemu dengan Tania. Astaga Renata, jadi semalam kamu melakukan malam pertama dengan seorang pria yang sama sekali kamu tidak kenal? Sewot Mulan setelah mendengarkan cerita panjang lebar dari sahabatnya. Mulan dan Renata bekerja di perusahaan yang sama. Iya Mulan, semalam itu aku benar-benar mabuk. Aku pikir pria itu adalah Mas Edo. Jawab Renata. Wanita itu sungguh sangat merasa bersalah kepada suaminya. Tapi setidaknya kamu udah merasakan bagaimana rasanya malam pertama. Mana ada di dunia ini seorang wanita yang berstatus sebagai seorang istri masih perawan. Pasti sudah pada bolong semua. Renata menempelkan jari telunjuknya ke bibirnya sendiri. Sebuah kode agar Mulan merendahkan volume suaranya. Mulan pun segera merendahkan volume suaranya. Bagaimana kalau seandainya kalian bertemu kembali? Apa yang akan kamu lakukan? Aku udah membayarnya. Aku yakin dengan uang sebanyak itu dia akan tutup mulut. Lagian, untuk apa dia akan membahasnya lagi? Dia udah dapat untung banyak. Dia sama sekali tidak merasa dirugikan. Kamu membayarnya berapa memangnya? Tanya Mulan kembali pada Renata penasaran. 100 juta.
jawab Renata. Kemudian, wanita itu menghela napas dengan panjang. Dia mengumpulkan uang sebanyak itu butuh waktu 2 tahun, tapi habis dalam waktu 1 malam. 100 juta? Mulan tercengang mendengarnya sampai mempelototkan kedua bola matanya. Wah, enak di dia dong. Dia udah memerawani kamu dan dibayar pula. Saat itu aku tidak bisa berpikir jernih. Aku tidak tahu bagaimana caranya agar dia bisa tutup mulut. Aku hanya takut suatu saat nanti kami tidak sengaja bertemu. Walaupun aku sangat berharap kami tidak akan pernah bertemu lagi. Mulan malah menggoda Renata. Tapi gantengkah? Seketika wajah Renata merah merona. Dia tidak menjawab pertanyaan dari Mulan. Justru melihat gelagat Renata yang salah tingkah begitu, seolah mengiyakan bahwa pria yang udah tidur dengannya adalah seorang pria yang sangat tampan. Tiba-tiba ponsel Renata bergetar. Rupanya ada pesan dari Tuan Aldi. Renata, putraku sebentar lagi akan tiba di Mansion. Saya ingin memperkenalkan kamu dengannya. Renata segera membalas pesan dari Tuan Aldi. Iya Tuan, saya akan segera pergi ke sana. Renata pun berkata kepada Mulan, aku disuruh oleh Tuan Aldi untuk mengajari putranya. Setidaknya setiap hari aku akan selalu sibuk. Siapa tahu aku bisa melupakan kejadian semalam dengan cepat. Mulan memberikan semangat pada Renata. Aku dengar putranya Tuan Aldi sangat tampan. Siapa tahu dengan kamu memandanginya setiap hari, kamu bisa melupakan wajah pria yang udah tidur dengannya. Hitung-hitung cuci mata, ditambah kamu akan mendapatkan uang tambahan. Betapa beruntungnya kamu, Renata hanya tersenyum. Dia mengiyakan saja. Dia pun segera pergi, meninggalkan restoran tersebut. Renata harus pergi ke Mansion Gibson. Sudah 1 jam Renata berada di sebuah ruangan khusus tempat untuk Renata mengajari sang pewaris Gibson Group itu, menunggu kedatangannya. Tapi pria itu belum datang juga. Anak itu memang sudah susah diatur, padahal dia bilang akan segera datang jam 5 sore. Saya masih banyak kerjaan. Saya ke lantai atas dulu. Kalau Farel udah datang, langsung berikan bimbingan aja. Kalau dia bandel, hukum aja, supaya dia nurut. Tuan Aldi memberikan perintah kepada Renata. Renata menganggukkan kepalanya. Iya Tuan. Tuan Aldi pun segera pergi meninggalkan ruangan tersebut, sehingga kini Renata hanya sendirian. Renata merasakan haus. Dia meraih minuman yang udah tersedia di atas meja dan menegaknya. Kini terlihat Farel yang baru tiba di Mansion. Dia keluar dari mobil mewahnya. Kedatangan pria tampan itu seketika membuat para pelayan wanita di sana menjadi tidak fokus dengan pekerjaannya. Mereka malah terperangah melihat ketampanan sang tuan muda. Asisten Renata sedang menunggu Anda di ruang kerja, Tuan, ucap sang kepala pelayan Atuti. Farel hanya menganggukkan kepalanya. Dia nampak tidak bersemangat hari ini. Mungkin karena dia masih penasaran dengan seorang wanita yang udah bergulat panas dengannya semalam. Andai mereka bertemu kembali, Farel tidak akan pernah melepaskannya. Begitu tiba di depan ruang kerja, Farel pun segera membuka pintu sambil menggerutu. Siap. Padahal hari ini aku akan menyewa seseorang detektif untuk mencari Cepai. Begitu pintu terbuka, Farel tidak meneruskan perkataannya. Pria itu nampak terperangah. Seorang wanita yang sedang dia cari kini sedang berada di hadapannya. Renata yang sedang meminum jus jeruk seketika menyemburkan minumannya ketika melihat siapa yang sedang membuka pintu tersebut. Membuatnya terbatuk-batuk. Sungguh tidak bisa dipercaya. Seorang pria yang sama sekali tidak diharapkan untuk bertemu kembali. Pria itu kini malah sedang berdiri di hadapannya. Rasanya ingin sekali dia pingsan, tapi daya tahan tubuhnya sangat kuat. Sebuah pertemuan yang tidak terduga. Yang satu menganggapnya musibah, yang satunya lagi menganggapnya berkah. Edo hampir setiap hari selalu pulang telat ke rumah dengan alasan ingin bermain biliar dengan teman-temannya.
atau juga hanya sekedar nongkrong di kafe. Renata mempercayainya karena memang Edo memberikan nomor ponsel temannya kepada Renata untuk memastikan Edo berbohong atau tidak. Tentu saja Edo udah membayar sahabatnya yang bernama Dean itu. Edo udah memikirkannya dengan sangat matang agar perselingkuhannya bersama dengan Tania tidak dicurigai oleh siapapun. Sore hari ini, Edo dan Tania sedang berpelukan mesra di atas ranjang tanpa memakai selai kain pun. Seperti biasanya, setiap mereka bertemu, pasti mereka akan bercinta. Tania memang ingin membuat Edo kenyang, agar Edo tidak meminta jatah kepada istrinya. Sayang, Tania memanggil nama Edo sambil meraba-raba dada bidang kekasihnya itu. Entah mengapa, Edo merasa tidak bersemangat hari ini. Aku ingin kita bermain satu ronde lagi. Rengeknya, wanita itu memang tidak memiliki rasa malu untuk meminta jatah kepada Edo. Edo tidak menanggapi perkataan Tania. Saat ini dia sedang kepikiran tentang istrinya yang akan melakukan bimbingan kepada saudara sepupunya. Edo sangat tahu Farel seperti apa. Pria itu adalah seorang playboy yang mampu membuat banyak wanita terpesona padanya. Edo yakin dia sama sekali tidak cemburu. Mungkin dia hanya takut mereka malah berkencan dan hal itu akan mencoreng nama baik keluarganya. Sebenarnya aku lagi kesal, mengapa Om Aldi terlalu memaksakan Farel untuk menjadi penggantinya sebagai pemimpin di perusahaan. Padahal aku udah lama bekerja di sana dan ayahku memiliki saham di perusahaan itu. Edo menceritakan masalah yang dialaminya kepada Tania. Sebenarnya Tania paling malas kalau Edo udah bercerita tentang masalahnya, tapi dia harus menjadi seorang kekasih dan yang pengertian, agar Edo nyaman bersamanya. Kamu harus membuktikan kalau kamu bisa lebih baik dari saudara sepupu kamu itu. Perusahaan yang dipimpin oleh orang tidak berkompeten pasti akan hancur. Masalahnya Renata yang akan memberikan bimbingan kepada Farel, aku sangat tahu bagaimana pekerjaan Renata. Dia adalah seorang wanita yang sangat profesional. Pekerjaannya sangat baik, bahkan dia. Tania memotong perkataan Edo. Kenapa kamu malah memuji istrimu itu? Tania tidak suka jika Edo memuji pekerjaan Renata. Edo mengkoreksi ucapannya. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk memuji dia. Aku hanya bilang dia adalah seorang yang sangat profesional. Dia pasti akan mengajari Farel dengan benar. Tania mempererat pelukannya pada tubuh Edo. Aku punya ide, sayang. Ide apa maksudmu? Tania pun menjelaskan idenya dengan panjang lebar. Bukannya saudara sepupu kamu itu seorang playboy? Kamu harus buat si Renata lebih dekat dengan saudara sepupumu itu, agar mereka berselingkuh. Bukan hanya nama baik Farel yang hancur karena telah menjadi seorang pebinor, tapi nama baik istrimu juga akan hancur. Itu kesempatan untuk kamu bercerai dengan Renata dan menjadi pemimpin di Gibson Group